everyone, welcome to Math to Share. Hari ini kita akan bahas salah satu penyakit neurologis atau sistem saraf yaitu rabies. Nah, rabies ini dikenal juga sebagai penyakit anjing gila. Untuk definisinya, rabies adalah penyakit infeksi akut sistem saraf pusat yang disebabkan virus rabies yang ditularkan secara zoonotik, yaitu dari hewan ke manusia. Nah, sebenarnya rabies ini bisa ditularkan dari mamalia, apapun itu. Tetapi umumnya ditularkan dari hewan-hewan seperti anjing, kucing, monyet, serigala, dan juga kelelawar. Oke, kita bahas dulu tentang si virus rabiesnya ya. Jadi virus rabies ini merupakan virus dari genus Lyssavirus dengan family Rhabdoviridae yang merupakan virus RNA. Dia sifatnya adalah single-stranded negative strand virus RNA. Virus rabies ini bentuknya seperti peluru, kemudian dia memiliki beberapa protein, yaitu ada 5 protein yang juga menjadi ciri dari si virus-virus dari genus Lyssa. Oke, kita bahas dulu untuk protein-proteinnya. Yang pertama itu ada G-protein atau glikoprotein, yang mana ini adalah salah satu protein yang unik juga nih pada virus rabies. Karena glikoprotein ini memiliki reseptor di neuron yang nantinya akan berguna untuk melindungi si virus dan membantu dalam perlekatan ke hostnya. Karena G-protein ini memiliki reseptor di neuron, jadi nanti ketika virus ini masuk, dia akan menempelnya itu ke sistem saraf, bukan beredar di sistem peredaran darah hostnya gitu. Akibatnya, si virus ini bisa sembunyi nanti dari sistem imun, karena di sistem saraf kita itu biasanya tidak terlalu banyak diaktifkan peran-peran dari sistem imun, karena tidak baik bagi sistem saraf untuk memiliki terlalu banyak peradangan. Makanya barriernya biasa lebih kuat untuk di sistem saraf. Nah, karena itu si virus rabies ini bisa sembunyi nanti di sistem saraf dan tidak terdeteksi sampai akhirnya dia menyerang sistem saraf pusat dan baru menunjukkan gejala-gejala khasnya. Oke, selanjutnya dia juga punya yang namanya N-protein. Kalau N-protein ini, dia fungsinya untuk melindungi si nukleotidanya atau si materi genetik RNA dari virus rabies. Kemudian ada juga protein M yang akan berguna untuk membantu pembentukan virus saat nanti virusnya replikasi. Lalu juga ada protein P atau fosfoprotein yang juga merupakan salah satu protein unik pada virus rabies, karena protein ini juga berperan untuk menghindari serangan dari sistem imun. Umumnya ketika sel itu diserang oleh virus, maka dia akan mengenali virus itu sebagai benda asing, kemudian mengaktifkan sistem imunnya. Salah satunya adalah dengan menghasilkan interferon ya. Nah, si protein P ini sifatnya menghambat produksi interferon, jadinya dia mengganggu jalur imunitas tadi, sehingga virus rabiesnya bisa bersembunyi ke dalam sistem saraf, dan akhirnya nanti melaju terus sampai ke saraf pusat. Yang kelima ada juga protein L. Protein L ini fungsinya untuk menyalin RNA yang nanti akan digunakan untuk replikasi. Nah, virus rabies itu dapat mati dalam beberapa menit apabila suhunya sudah di atas 50 derajat Celcius. Dan dia sebenarnya hanya bertahan beberapa jam dalam suhu ruangan. Tapi kalau misalnya dalam suhu dingin, yaitu sekitar 4 derajat Celcius, virus ini dapat bertahan lama, bahkan hingga bertahun-tahun. Jadi biasanya dalam vaksin rabies sendiri, penyimpanannya itu harus dalam suhu rendah, yaitu sekitar 2-8 derajat Celcius supaya mempertahankannya. Karena dari vaksin itu biasanya digunakan dari si protein G-nya tadi, sehingga harus disimpan dalam suhu dingin. Tapi sebenarnya virus rabies ini cukup sensitif karena dia mudah mati kalau misalnya terkena sinar matahari, sinar ultraviolet, kemudian juga keadaan asam dan basa, dan juga zat-zat pelarut lemak seperti ether, kloroform, natrium deoksikolat, dan juga air sabun. Makanya nanti di penanganan awal gigitan hewan penular rabies itu harus dilakukan pencucian luka terlebih dahulu dengan air mengalir dan juga sabun. Karena sabun ini nantinya akan berinteraksi dengan glikoproteinnya dan bisa merusak nih dari si glikoproteinnya sehingga menurunkan risiko dari penularan virus rabiesnya. Virus rabies ini sebenarnya ditularkan melalui saliva atau air liur. Jadi dia bisa berasal dari gigitan, cakaran, jilatan pada mukosa atau kulit yang tidak utuh. Loh, kan cakaran itu nggak ada air liurnya ya? Nah iya, tapi pada hewan-hewan kita tidak tahu nih, misalnya pada bagian kukunya itu bisa saja terkontaminasi dari air liurnya. Makanya cakaran ini bisa juga menjadi jalur penularan dari virus rabies. Terus tadi kan kita bahas kalau misalnya virus rabies ini menular dari saliva. Kalau gitu kenapa sih dia menularnya dari hewan ke manusia? Kenapa nggak dari manusia ke manusia? Nah sebenarnya bisa juga
ada kemungkinan penularannya dari manusia ke manusia, tapi itu sangat jarang. Karena ketika virus rabies ini sudah menginfeksi sampai ke sistem saraf pusat dan mengganggu perilaku dari hostnya, kalau pada hewan, biasanya insting pertahanan mereka itu adalah dengan menggigit. Makanya mereka menjadi sensitif dan menggigit entah hewan atau manusia di sekitarnya. Sedangkan pada manusia, insting alami kita bukan untuk menggigit. Jadi memang biasanya lebih ke arah-arah agitasi atau kegelisahan atau perilaku-perilaku seperti fobia-fobia yang nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, makanya biasanya manusia itu menjadi end host-nya dari penularan rabies ini. Untuk virus rabies ini masa inkubasinya bervariasi. Dia bisa dari berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, tapi umumnya biasa 3-8 minggu dari gigitannya. Tapi pada kasus-kasus yang jarang bisa juga inkubasinya terjadi sampai 2 tahun. Jadi memang bisa lama. Nah, masa inkubasi dari virus ini dipengaruhi berbagai hal. Yang pertama itu dari jenis atau strain virusnya, kemudian jumlah virus. Jadi semakin banyak virus yang masuk, tentunya dia bisa semakin cepat tuh sampai ke sistem saraf pusat. Lalu juga kedalaman luka, karena semakin dalam luka, maka semakin cepat juga dia bisa masuk ke sistem saraf, karena kan sudah melewati dari otot-ototnya gitu ya. Lalu juga lokasi luka, karena biasanya untuk luka-luka yang lebih dekat pada otak, itu akan lebih cepat juga nanti memberikan manifestasi klinisnya. Kemudian juga kalau misalnya lukanya dekat persarafan dan juga tergantung dari imunitas penderitanya. Kalau misalnya penderitanya itu imunitasnya memang sudah tidak bagus, maka juga semakin cepat. Kalau misalnya virus rabies udah sampai ke otak atau sistem saraf pusat, biasanya mortalitasnya itu udah 100%. Jadi memang rabies ini adalah salah satu penyakit yang belum ada obatnya. Ketika seseorang atau pasien datang dengan kondisi sudah menunjukkan manifestasi klinis dari rabies yang khas, yang sudah ada perubahan-perubahan perilaku akibat gangguan dari sistem saraf pusat, itu umumnya memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi memang infeksi virus rabies ini fatal sifatnya kalau misalnya penanganannya lambat. Kemudian ciri khas dari infeksi virus rabies itu biasanya adalah kegelisahan, terus juga agitasi, orangnya tidak tenang, terus juga ada fobia seperti hidrofobia, aerofobia, dan fotofobia. Kalau kita bicara diagnosis rabies, sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa mendiagnosis secara dini. Jadi memang biasanya ketahuan itu kalau misalnya sudah muncul gejalanya. Untuk gejala, kita akan bahas gejala pada manusia dan juga gejala pada hewan. Nah, fokus dulu pada gejala manusia. Ada fase-fasenya, yaitu ada fase prodromal, fase neurologis akut yang berujung pada koma dan kematian. Pada fase prodromal, ini biasanya gejalanya tidak spesifik, mungkin sekitar 1-2 hari sebelum gejala neurologisnya muncul. Jadi pasien bisa merasakan demam, nyeri kepala, mialgia, mual, nyeri tenggorokan, kemudian bisa juga dirasakan lebih nyeri pada bagian bekas gigitan tadi meskipun lukanya sudah tidak ada. Selanjutnya masuk ke fase neurologis akut. Pada fase neurologis akut ini artinya virus itu sudah sampai ke sistem saraf pusat, yang artinya pasien itu sudah pada tahap mortal begitu, karena sudah tidak ada obat lagi yang bisa diberikan apabila sudah sampai ke tahap ini. Jadi pada fase neurologis akut ini terjadi kerusakan fatal pada otak dan sumsum tulang belakang yang diawali nyeri sensoris di bekas luka. Jadi tadi ya, nyeri dirasakan meningkat pada bagian bekas luka itu dan kemudian akan menunjukkan beberapa gejala-gejala yang tidak normal gitu. Jadi tipenya ada 2, ada tipe encephalitis atau eksitasi atau furious. Ini yang paling sering terjadi dan lebih umum ditemukan juga. Karena di sini biasa pasien merasa hiperaktif, gelisah, agresif, hiperhidrosis, hipersalivasi, hiperlakrimasi, pupilnya dilatasi. Kemudian ada juga fobia-fobia seperti hidrofobia, takut air, aerofobia, takut udara, kemudian fotofobia, takut cahaya. Mungkin gejala-gejala ini bisa bertahan 1-4 hari sebelum akhirnya berujung ke kematian begitu. Di sini virus rabies itu sudah mengganggu sistem otonom ya, saraf otonom di otak, terutama di batang otak dan juga hipotalamus. Makanya nanti sistem simpatiknya itu jadinya overaktivitas. Jadi sangat sensitif. Makanya mereka jadinya fobia itu juga bukan karena mereka emang takut, tapi lebih ke karena sistem saraf simpatisnya itu sangat aktif, kemudian menyebabkan spasme di berbagai otot. Jadi misalnya nih mereka sebenarnya haus pengen minum, tapi ketika mereka minum, ketika ototnya itu terkena rangsangan, ototnya itu jadinya spasme atau kontraksi, jadi malah memberikan rasa nyeri begitu. Makanya pasien jadinya takut terhadap stimulan-stimulan.
Kemudian karena sistem sarafnya udah rusak, neuronnya udah rusak di berbagai bagian otaknya, terutama biasa di bagian fungsi otonom dan refleks, jadinya sistem saraf itu sinyalnya sudah tidak terkoordinasi. Jadinya neuronnya itu mudah menembakkan impuls listrik, jadi rangsangan yang kecil aja itu udah bisa memberikan respon yang berlebihan. Makanya pasiennya bisa kejang, kemudian bisa sampai gagal nafas karena kontraksinya berlebihan gitu. Kemudian karena gangguan dari sistem saraf otonom tadi, pasien itu tanda-tanda vitalnya jadi nggak stabil. Tensinya naik turun, kemudian takikardi, detak jantungnya cepat, nafasnya cepat, tidak beraturan, sampai akhirnya bisa menyebabkan gagal nafas. Makanya biasa pada tahap eksitasi ini akan berujung ke kematian. Nah, yang kedua ada tipe paralitik atau lumpuh. Jadi di sini pasien itu tidak mengalami gejala-gejala agresif seperti di tipe eksitasi tadi. Di tipe ini dapat terjadi fasikulasi, jadi otot-otot pasien itu seperti memberikan kedutan kecil yang cepat dan tidak terkontrol. Kemudian bisa ada kelemahan motorik yang dimulai dari area bekas luka tadi, yang bisa kemudian menjalar ke bagian-bagian tubuh lainnya. Kemudian tentunya ada gangguan sensorik dan juga otonom sampai akhirnya paralisis otot nafasnya yang nanti menyebabkan pasien apnu begitu. Makanya berujung juga ke koma dan kematian. Tipe paralitik ini biasanya jarang, mungkin hanya sekitar 20% dari kasus yang ada. Jadi memang lebih seringnya itu adalah si tipe ensefalitis atau eksitasi. Oke, kalau untuk gejala pada hewan sama, ada fase prodromalnya juga, biasanya sekitar 2-3 hari. Di sini hewannya itu akan tampak aneh lah pokoknya. Jadi mereka seperti tidak mengenal tuannya, sensitif, terus juga bisa mengalami peningkatan suhu tubuh dan pupilnya juga dilatasi. Pada hewan, mirip juga seperti pada manusia, ada 2 fase atau 2 tipe fasenya. Yang pertama itu eksitasi atau disebut juga tipe yang ganas. Ini biasanya sekitar 3-7 hari di mana hewannya itu mulai menunjukkan gejala-gejala yang aneh. Dia fotofobi, dia takut cahaya, bersembunyi, kemudian gelisah, gerakannya mungkin gerakan aneh karena bisa disertai halusinasi. Lalu dia suka mengunyah benda-benda di sekitarnya, entah itu kawat, jaring, besi, apapun itu. Jadi kayak digigit-gigit dan biasa ditemukan mulut mereka itu jadinya berdarah karena menggigit benda-benda yang tidak seharusnya digigit gitu. Lalu mereka jadi lebih sensitif, beringkas, dan bisa menyerang objek yang bergerak karena tadi sangat sensitif ya terhadap stimulasi. Kemudian terjadi paralisis setelah ini, biasanya perubahan suaranya dari yang suaranya menggonggong besar sampai jadi parau, sampai tidak ada suara. Kemudian juga ada hipersalivasi, jadi air liurnya itu keluar terus dan air liurnya juga berbuih. Nah, setelah fase eksitasi ini bisa disertai adanya fase paralisis sebelum akhirnya meninggal atau mati ya. Kemudian untuk jenis lainnya yaitu tipe yang paralisis atau tipe DAM. Di sini si hewan itu tidak akan mengalami atau menunjukkan gejala-gejala eksitasi tadi. Jadi dia memang langsung menunjukkan gejala lumpuh. Jadi di sini hewannya itu tidak terlihat gila, tapi dia lebih sering terlihatnya itu seperti lemas, sulit menelan, terus juga seperti rahangnya tampak jatuh, dan juga tidak ada fase agresif yang jelas. Oke, sekarang kita masuk ke pencegahan untuk rabies ya. Karena setelah terjadi kasus gigitan, rabies itu masih bisa dicegah asalkan diberikan profilaksis yang tepat. Nah, di sini ada alur tata laksana gigitan hewan penular rabies yang aku ambil dari buku saku tata laksana gigitan hewan penular rabies. Tapi di sini bagannya akan aku sederhanakan lagi yang akan dibahas di slide selanjutnya. Tapi yang perlu diketahui, kalau misalnya terjadi kasus gigitan hewan penular rabies, yang harus dilakukan pertama adalah cuci luka. Jadi cuci luka ini dilakukan menggunakan air mengalir dan juga sabun yang dilakukan selama 10-15 menit. Setelah itu, jangan lupa diberikan juga antiseptik, bisa dengan povidone iodin, alkohol 70%, dan jenis antiseptik lainnya. Baru setelah itu, pasien harus dibawa ke puskesmas atau rumah sakit atau rabies center untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Sebelum kita masuk ke bagannya, aku akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kategori pajanan dan juga profilaksis. Nah, kategori pajanan ini dibagi jadi 3, ada kategori 1, 2, dan 3. Kalau secara sederhana, kategori 1 itu artinya tidak ada luka dan tidak ada serangan langsung begitu. Kalau misalnya 2, itu ada luka luar, dan kalau 3 itu ada luka dalam. Untuk penjelasan lebih detailnya, kategori 1 itu ketika seseorang misalnya sering kontak nih dengan hewan yang bisa menularkan rabies. Dia menyentuh atau memberi makan pada HPR dan mendapatkan jilatan tapi pada kulit yang utuh, jadi tidak ada luka ya.
Kalau kategori 2 itu ada gigitan pada kulit, terjadi luka lecet atau cakaran tapi tanpa disertai pendarahan aktif. Jadi ya luka ringan. Kalau misalnya kategori 3 itu adalah gigitan atau cakaran yang menembus kulit, ada kontaminasi air liur dan juga kontak langsung dengan kelelawar. Untuk kontak dengan kelelawar ini masuk ke kategori 3 karena kelelawar sendiri memberikan risiko yang lebih tinggi terhadap kasus rabies, karena biasanya gigitan kelelawar itu kecil dan sering tidak terdeteksi dan juga lebih sulit untuk mengobservasinya selama 14 hari karena kan dia bisa terbang kemana aja gitu, makanya biasanya langsung masuk ke kategori 3. Next, kita bahas tentang profilaksis. Profilaksis ini dibagi dua, ada pre-exposure prophylaxis atau yang diberikan sebelum adanya kontak atau serangan dari GHPR, dan yang kedua ada post-exposure prophylaxis atau PEP yang ini terjadi setelah adanya kasus gigitan. Nah, di sini kita bahas dulu tentang post-exposure prophylaxis ya. Untuk pemberiannya itu ada dua jenis, ada VAR, ada SAR. VAR itu adalah vaksin anti rabies, SAR itu adalah serum anti rabies. Kalau VAR biasanya diberikan pada hari ke-0, hari ke-7, dan hari ke-21 dari gigitannya dengan dosis 0,5 ml secara intramuskular. Tapi nanti ini kita bahas lebih detailnya itu di bagannya. Kemudian kalau SAR itu diberikan pada luka-luka yang berisiko tinggi. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kalau untuk SAR ada serum homolog yang berasal dari manusia dan juga serum heterolog yang dari kuda. Kalau misalnya serum homolog itu dosisnya 20 international unit per kilogram berat badan, sedangkan serum heterolog itu 40 international unit per kilogram berat badan. Untuk pemberian SAR biasanya dilakukan infiltrasi di bagian luka, di luka gigitannya, sebanyak mungkin. Biasanya setengah sampai 3/4 dosis itu diinfiltrasi di luka, lalu sisanya itu diberikan secara intramuskular. Kemudian kita bahas tentang pre-exposure prophylaxis. Jadi kalau misalnya pre-exposure berarti dia diberikan sebelum adanya pajanan. Biasanya diberikan pada orang-orang yang berisiko tinggi terhadap infeksi rabies, misalnya tenaga kesehatan yang sering merawat pasien rabies atau dokter hewan yang sering berkontak dengan hewan yang bisa menularkan rabies, atau juga orang-orang yang banyak bekerja berhubungan dengan binatang, misalnya pada peternakan dan tempat-tempat lainnya. Kalau untuk pre-exposure prophylaxis itu diberikannya VAR, tapi dosisnya berbeda dengan VAR pada post-exposure prophylaxis. Nah, untuk pemberian VAR itu ada penulisan untuk pemberian dosisnya. Di sini kita lihat pada IM ada angka 10100. Jadi urutan angka ini mewakilkan hari pemberian VAR-nya. Yang pertama itu hari ke-0, kemudian hari ke-3, hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-21. Artinya untuk pre-exposure prophylaxis secara intramuskular itu diberikan 2 kali, yaitu pada hari ke-0 dan juga hari ke-7 dengan masing-masing 1 dosis. Sedangkan secara intradermal itu diberikan sama pada hari ke-0 dan juga hari ke-7, tapi sebanyak 2 dosis tiap pemberiannya. Sekarang kita masuk ke alur tata laksana GHPR. Yang pertama, kalau misalnya terjadi kasus gigitan HPR, itu harus dilakukan cuci luka dengan air mengalir dan juga sabun selama 15 menit. Ini harus dilakukan tidak tergantung pada jenis lukanya. Baru setelah itu kita lihat lukanya apakah kategori 1, 2, ataupun 3. Kalau untuk kategori 1 itu biasanya tidak perlu diberikan tata laksana lebih lanjut. Jadi untuk cuci luka itu sudah cukup. Lalu masuk ke kategori 2, di sini kita lihat apakah HPR hidup. Kalau misalnya HPR-nya hidup, berarti kita tunda dulu pemberian VAR-nya, karena nanti harus dilakukan observasi terlebih dahulu. Kalau misalnya HPR-nya tidak hidup atau tidak bisa dipantau, misalnya hewan liar, maka kita lihat lagi dari si penderita, apakah dia imun atau dia non-imun. Nah, kalau misalnya dia imun, itu artinya dia pernah mendapatkan pre-exposure prophylaxis atau post-exposure prophylaxis dengan dosis lengkap, atau post-exposure prophylaxisnya itu minimal 2 dosis. Maka itu dia dianggap memiliki imunitas nih terhadap rabies. Kalau misalnya dia imun, maka yang diberikan adalah VAR booster. Kalau misalnya dia tidak imun, maka diberikan VAR. Ya, untuk pemberian dosis VAR maupun VAR booster ini bisa kita lihat di sini untuk dosisnya. Kalau VAR itu diberikan secara intramuskular 2 dosis di hari ke-0, kemudian 1 dosis di hari ke-7, dan 1 dosis lagi di hari ke-21. Atau secara intradermal itu diberikan pada hari ke-0, hari ke-3, dan juga hari ke-7 masing-masing sebanyak 2 dosis. Sedangkan untuk VAR booster, karena dia dianggap nih memiliki imunitas terhadap rabies, dosisnya itu lebih kecil. Jadi untuk VAR booster diberikan secara intramuskular dengan dosis
pada hari ke-0 dan juga hari ketiga masing-masing 1 dosis, atau secara intradermal pada hari ke-0 tapi langsung 4 dosis, atau secara intradermal juga masing-masing 1 dosis pada hari ke-0 dan hari ketiga seperti pada IM. Nah, pada VAR booster ini diberikan jika gigitan itu terjadi lebih dari 3 bulan setelah pemberian pre-exposure prophylaxis atau post-exposure prophylaxis. Jadi kalau misalnya masih di bawah 3 bulan, penderita dianggap masih memiliki imun dari profilaksis yang sebelumnya. Jadi belum perlu diberikan booster. Terus kita lihat lagi ke kategori 3. Di sini juga sama, di kategori 3 itu karena lukanya berat ya, luka dalam ya. Jadi kita tidak lihat lagi HPR-nya hidup atau tidak, tapi memang perlu diberikan VAR. Tapi kita lihat apakah si penderitanya itu ada imun atau tidak. Kalau misalnya dia memiliki imunitas, maka sama seperti pada kategori 2 dia diberikan VAR booster. Tapi kalau misalnya orang ini non-imun, dilihat lagi lukanya, apakah lukanya risiko tinggi atau tidak. Ya, luka risiko tinggi itu artinya luka yang memiliki gigitan yang multiple atau lebih dari 1 gigitan, lukanya dalam, atau di daerah-daerah yang banyak persarafannya. Biasanya luka gigitan di daerah bahu ke atas itu sudah termasuk luka risiko tinggi, karena lokasinya itu juga lebih dekat dengan otak yang menjadi sistem saraf pusatnya ya. Jadi untuk luka risiko tinggi ini biasanya daerahnya di kepala, wajah, leher, jari tangan dan jari kaki, tangan, dan juga area genital. Selain itu, risiko tinggi itu juga terdapat pada orang-orang dengan immunocompromised atau imunitas yang menurun, hewan yang memang ditemukan positif rabies, dan juga pajanan kelelawar. Nah, kalau misalnya di sini ternyata lukanya itu risiko tinggi, maka diberikan VAR dan SAR ya, jadi langsung diberikan SAR-nya juga. Kalau misalnya dia tidak risiko tinggi, maka diberikan VAR saja. Untuk kategori 2 dan 3, perlu dilakukan observasi terhadap HPR selama minimal 14 hari. Jadi dilihat apakah hewannya hidup atau tidak, yang nantinya membantu menentukan untuk tata laksana selanjutnya. Hewan-hewan yang diobservasi ini biasanya hewan-hewan peliharaan, karena kalau misalnya hewan liar yang langsung pergi itu sulit diobservasi, jadi biasa langsung diberikan saja untuk VAR-nya. Observasi 14 hari ini dilakukan untuk melihat apakah HPR tadi benar-benar menularkan rabies atau tidak, karena biasanya kalau misalnya hewan itu memang sudah terinfeksi rabies, dia akan mati dalam waktu 14 hari, atau bahkan biasanya dalam 10 hari sudah cukup untuk mengobservasinya. Selain itu yang bisa dilakukan lainnya itu adalah cek sampel otak HPR. Ini misalnya terjadi kalau misalnya hewan itu mati tapi bukan dengan tanda-tanda rabies, misalnya karena kecelakaan atau karena hal-hal lainnya. Karena kalau misalnya hewan yang memang rabies dan memberikan gigitan, itu pasti muncul gejala-gejala rabiesnya dan juga pasti akan mati dalam 14 hari itu. Jadi setelah dilakukan observasi dan pemeriksaan, baru kita cek kembali nih. Kalau misalnya hewannya hidup atau sampel otaknya itu negatif, maka stop pemberian VAR. Misalnya nih, orang tadi sudah mendapatkan VAR sampai ke hari ke-7, kan harusnya dilakukan lagi nih untuk pemberian di hari ke-21-nya. Berarti tidak perlu diberikan dosis selanjutnya, karena dalam 14 hari hewan itu terbukti tidak positif rabies. Tapi kalau misalnya hewan itu mati, maka lanjutkan VAR-nya atau berikan VAR-nya kalau misalnya tadi sebelumnya menunda VAR, begitu. Next, untuk tata laksana, di sini kita akan bahas yang pertama kalau misalnya pasien datang dengan adanya kasus gigitan HPR. Yang perlu dilakukan adalah sama seperti yang sebelumnya, yaitu wound toilet. Pertama, cuci luka dengan air mengalir dan juga sabun atau antiseptik selama 15 menit, lalu juga lakukan debridement, berikan juga disinfektan ya. Jadi kalau misalnya lukanya kotor, itu memang perlu dibersihkan juga supaya menurunkan juga untuk risiko infeksinya. Kemudian berikanlah profilaksis VAR ataupun SAR sesuai dengan bagan yang tadi. Lalu kalau misalnya ternyata pasien itu datang dengan kondisi sudah menunjukkan gejala-gejala rabies. Nah, di sini sebenarnya pada kondisi kayak gini biasanya memang untuk pasien tersebut sudah tidak bisa diselamatkan lagi, karena kalau misalnya rabies itu sudah menunjukkan gejala, artinya dia sudah sampai ke sistem saraf pusat, itu biasanya sudah bersifat fatal. Jadi di sini yang bisa kita lakukan itu adalah terapi suportif yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan pasien, kemudian juga dari tenaga kesehatan, dari sisi medis bisa memberikan perawatan yang manusiawi, begitu ya. Karena kalau misalnya kondisinya sudah seperti ini, memang biasanya sudah tidak bisa diselamatkan. Yang pertama itu perlu dilakukan isolasi. Jadi pasien biasanya diletakkan dalam ruangan
sendiri, kemudian dihindari juga dari stimulus-stimulus, karena kan tadi pasien dengan infeksi rabies itu sangat mudah terstimulasi dengan rangsangan entah suara, entah gerakan, dan lain-lainnya. Jadi perlu dikurangi supaya spasmenya itu juga tidak terlalu banyak terjadinya. Lalu diberikan tata laksana suportif, misalnya seperti infus RL atau NaCl 0,9% supaya kebutuhan cairannya itu masih terpenuhi. Terus biasa diberikan juga antikonvulsan atau anti kejang supaya menghindari kejang dan juga lebih membahayakan pasien, dan juga obat-obatan simptomatis yang bisa diberikan ya. Lalu petugas yang memberikan obat ataupun merawat pasien tentunya harus menggunakan APD, karena kita tidak tahu kalau misalnya pasiennya terlalu terstimulasi malah takutnya membahayakan petugas yang sedang bekerja di sana begitu. Oke, itu aja pembahasan tentang rabies di video kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman tahu lebih dalam tentang rabies. Sampai jumpa di video-video Med2Share selanjutnya.